Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kelas kami. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, kelas R2E tahun angkatan 2020 dalam program studi pendidikan matematika. Dalam pertemuan kali ini, Filsafat MIPA, kami akan membahas tentang peran MIPA di masa datang dengan dosen pengampu kami, Ibu Aulia Masruroh, SPDI, MPD. Dalam materi peran MIPA di masa datang akan dibahas oleh kelompok 6 yang beranggotakan Astri Pujiastuti, Hani Lutfiatu Zahro, Naziratul Latifah, Marta Olivia Simatupang, Valencia Febriantika, Wulan Febrianti, dan Yohanes Mario Vianney Basenti. Sebelum kita masuk ke materi, akan lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama ada pencarian SDA non-konvensional. Yang kedua tentang usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya. Dan yang ketiga tentang dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Saya, Naziratul Latifah, di sini akan membahas tentang materi yang pertama, yakni yang berjudul Pencarian SDA Non-Konvensional. Kalian tahu gak sih, kalau akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan tentang sumber daya alam non-konvensional? Tapi, kalian tahu gak ya, apa itu sumber daya non-konvensional? Aku kasih tahu ya. Sumber daya non-konvensional adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidupnya lebih sejahtera. Nah, pencarian sumber daya alam non-konvensional ini yang hangat pada saat ini itu adalah memanfaatkan energi matahari, energi panas bumi, energi angin, dan energi biogas. Pemilihan sumber energi tersebut tentu saja dengan alasan yang kuat. Apa sih alasannya? Yaitu dapat digunakan dalam skala besar serta agar dapat mengganti minyak bumi dan batu bara. Perlu diingat, energi konvensional itu adalah energi yang tidak selamanya bisa memenuhi kebutuhan manusia. Makanya, kita perlu mencari energi alternatif yang disebut sumber energi non-konvensional. Energi non-konvensional merupakan energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbarui dalam waktu singkat. Sebenarnya sih, energi non-konvensional merupakan energi yang berasal dari alam. Tapi yang membedakannya, energi ini harus diolah kembali sehingga menjadi energi yang lebih praktis dan siap digunakan. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Wulan Febrianti. Kepada Wulan, saya persilakan. Baik, tadi sudah dibahas mengenai apa itu sumber daya alam non-konvensional. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah energi matahari. Hampir sepenuhnya apa yang kita makan energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuhan maupun hewan. Pemanfaatan energi matahari sebenarnya sudah kita lakukan, misalnya untuk mengeringkan pakaian, ikan, dan lain-lain. Namun, masalah yang kita hadapi sekarang ialah bagaimana energi matahari itu dapat menggerakkan mesin pabrik, kereta api, mobil, dan lain sebagainya. Kita harus dapat mencari teknik untuk mengubah energi matahari menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi energi listrik. Listrik dapat timbul dari cahaya matahari apabila energi matahari itu dapat memengaruhi atom. Teori atom berarti jumlah elektron dalam sebuah atom
sama dengan jumlah protonnya, sehingga atom itu bermuatan listrik netral. Selanjutnya, contoh kedua adalah energi panas bumi. Energi geotermal adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri atas berbagai jenis logam dan batu yang berbentuk cair yang memiliki suhu tinggi. Dengan menggunakan ilmu alamiah, energi geotermal dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Energi geotermal yang dapat kita manfaatkan saat ini ialah panas bumi yang berasal dari magma. Selanjutnya, contoh ketiga adalah energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik yang prinsipnya sangat sederhana, yaitu angin ditangkap oleh baling-baling, lalu energi putaran diteruskan untuk memutar generator pembangkit listrik. Perubahan energi angin menjadi energi listrik ini sangat menguntungkan untuk tempat-tempat yang memang terdapat angin banyak. Contoh selanjutnya adalah energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang bersumber dari tenaga yang ditimbulkan oleh daya tarik-menarik antara bumi dengan bulan. Karena adanya daya tarik-menarik tersebut, maka bagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan tertarik, sedangkan bagian yang lain tidak. Yang tertarik itu mengakibatkan air laut menjadi pasang. Karena bumi mengadakan rotasi selama 24 jam sekali putar, maka waktu pasang itu datangnya juga 24 jam sekali. Di daerah pasang surut atau di daerah pantai, dipasang semacam bendungan air. Nah, air laut yang pasang akan masuk ke dalam bendungan itu melalui pintu-pintu itu lagi. Pada pintu-pintu itu dipasang turbin air untuk menggerakkan generator listrik. Jadi, energi pasang surut tidak ada batasnya, selama bulan masih berfungsi sebagai satelit yang mengelilingi bumi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Astri Puji Astuti. Kepada Astri, dipersilakan. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan, yaitu contoh yang kelima, energi biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk yang diuraikan oleh mikroba melalui proses penguraian. Sebagai bahan dasar proses penguraian adalah sisa-sisa makhluk berupa sampah pertanian, yaitu batang pohon jagung, jerami, sisa ampas kelapa atau tumbuhan lain serta kotoran sapi, atau sebagai bahan yang mengandung mikroba pengurai. Energi biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. B. Usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya. Nah, yang kita ketahui bahwa minyak bumi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Namun, kita juga mengetahui bahwa sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya pun terbatas. Sehingga manusia perlu berusaha mencari sumber daya energi lain bila ingin tetap mempertahankan eksistensinya di masa yang akan datang. Masalah lain adalah penggunaan teknologi maju, yaitu energi nuklir yang maha dahsyat itu. Keuntungannya memanglah sangat besar, tetapi nuklir yang berasal dari bom atom maupun bom hidrogen dapat memusnahkan manusia beserta isinya. Bahkan, diadakan perlombaan, roket berkepala nuklir saat ini semakin menyebar di berbagai negara. Maka, apabila terjadi perlombaan nuklir, kita semua musnah dan tidak eksis lagi di muka bumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Valencia. Kepada Valencia dipersilakan. Sebaliknya, dengan teknologi maju, orang juga terus berusaha mengadakan eksplorasi antariksa, mencari kemungkinan dapat melakukan migrasi ke planet lain. Namun, sepanjang penyelidikan planet Mars yang orang menduga ada kehidupan ternyata sungguh berlainan. Informasi yang diperoleh dari satelit Mariner TV, Mars hanyalah selapis tipis butiran salju yang tidak ada artinya bagi kehidupan di bumi. Begitu juga kadar oksigen di Mars yang jauh lebih sedikit dibanding semula.
Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa di Mars sama sekali tidak ada oksigen. Maka hanya bumi inilah satu-satunya tempat hidupnya makhluk hidup. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bertanggung jawab atas kelestarian diri kita sendiri. Jika jumlah penduduk semakin meningkat, sedangkan lahan pertanian semakin terbatas, maka pada suatu saat batas toleransi sumber daya alam atau daya dukung alam yang mendukung kelestarian kehidupan di tempat itu akan terlampaui dan eksistensi manusia terancam. Salah satu cara yang paling ampuh adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk. Kunci pokok untuk memahami permasalahan lingkungan hidup adalah pemahaman akan konsep ekosistem. Jika kita berkepribadian baik terhadap lingkungan, maka lingkungan itu juga akan membalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Hal itu tidak hanya berpengaruh bagi hubungan antara manusia dengan lingkungan fisiknya, tetapi juga dalam hubungan antara manusia dengan orang lain. Maka dari itu, semuanya tergantung dari kita sendiri. C. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. 1. Dampak iptek terhadap kebutuhan pokok. Dampak positifnya yang pertama terhadap pangan. 1. Produksi ikan dan daging secara modern. Ikan merupakan lauk pauk yang umum bagi masyarakat. Ikan segar diperoleh dari kali, danau, atau laut. Untuk menghindari kebusukan, digunakan teknologi penjemuran di panas matahari atau diberi garam. Teknologi modern mempergunakan kaleng sebagai sarana pengawetan yang selalu tahan lama dan baunya tidak mengganggu lingkungan. Daging juga termasuk bahan makanan yang diperoleh dari binatang peternakan yang binatangnya ditempatkan di kandang dengan makanan dan minuman yang dicukupi oleh pemiliknya. Kualitas ternaknya akan lebih tinggi dan sehat. 2. Produksi sayuran secara modern. Sayuran dan buah-buahan merupakan pelengkap kebutuhan makanan. Agar produktivitasnya dapat lebih tinggi, maka harus diberi pupuk. Tanaman bahan makanan mudah terganggu penyakit, sehingga diperlukan usaha meningkatkan hasil pertanian sekaligus dapat menghindarkan tanaman dari penyakit. Bisa menggunakan varietas unggul atau revolusi hijau atau green revolution. Selain benih unggul, perlu ditunjang oleh teknologi penggarapan tanah, pemeliharaan, dan pengelolaan. Selanjutnya terhadap sandang. Sandang atau pakaian bukan lagi sekadar melindungi tubuh dari gangguan cuaca, melainkan sudah meningkat sebagai lambang status sosial, lebih-lebih sebagai barang dagangan. Kini pakaian dihasilkan melalui proses kimiawi polister hingga menghasilkan bahan yang lebih bagus dan enak untuk dipakai. Selain itu, model-model pakaian saat ini pun telah beragam. Manusia semakin pandai mendesain pakaian-pakaian hingga banyak desainer canggih. Lalu selanjutnya terhadap papan. Papan yang berarti tempat tinggal pada mulanya hanya sebagai tempat untuk memperoleh rasa aman, terlindungi dari gangguan cuaca atau binatang, bahkan dari manusia lain. Manusia berusaha memperoleh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Untuk itu, dibangun rumah yang bahan-bahannya lebih tahan lama, dapat puluhan bahkan ratusan tahun. Tembok rumah dari bata yang diberi lapisan dengan bahan semen, lantai yang bahannya dari semen, dalam wujud tegel atau keramik menghasilkan tempat tinggal yang kuat dan tahan lebih lama. Lalu selanjutnya dampak negatif. Yang pertama terhadap pangan. 1. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat merusak kelestarian hidup ikan dan juga terumbu karang. 2. Banyaknya pembangunan gedung-gedung menyebabkan berkurangnya lahan hijau untuk menanam tumbuhan. Lalu selanjutnya terhadap sandang. Bahan polimer sintesis yang dalam sehari-hari menimbulkan kerugian karena bahan tersebut tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Lalu terhadap papan. Dalam membangun papan, manusia melakukan penebangan besar-besaran pada pohon yang relatif muda yang seharusnya tidak boleh dibabat sehingga menimbulkan akibat berantai mulai dari erosi, kematian sumber air, kemerosotan kesuburan tanah, banjir, yang selanjutnya rantai itu sampai pada kesengsaraan manusia.
Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang kedua ada dampak iptek terhadap industri. Dampak iptek terhadap industri terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, terjadinya industrialisasi. Banyak terdapat pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia saat ini di segala bidang kebutuhan. Dengan adanya iptek, tersedianya teknologi dan komunikasi yang handal akan mempermudah proses produksi. 2. Produktivitas dunia industri. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja. Persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini akan terjadi persaingan positif dalam dunia kerja. Pada slide 18 ini kita akan membahas dampak negatif iptek terhadap industri. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, sikap konsumtif ini berawal dari meningkatnya kemudahan dalam melakukan transaksi barang secara online, banyaknya promosi dan iklan, hingga selalu lahirnya produk-produk yang memancing orang untuk membeli. Akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. 3. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang ketiga ada dampak iptek terhadap sumber daya alam. Pada slide 19 kita akan membahas dampak positif dulu ya. Yang pertama, tanah. Dengan iptek, kini pertanian telah menggunakan teknologi modern. Contohnya yang ada di Indonesia antara lain, penggunaan traktor sebagai alat pembajak sawah yang di zaman dahulu masih menggunakan kerbau yang masih membajak sawah atau lahannya. Yang kedua, air. Dengan adanya iptek yang dulunya menggunakan pompa tangan yang bekerja secara mekanis, sekarang sudah tidak perlu lagi tenaga manusia karena sudah ada pompa listrik yang memanfaatkan energi listrik. Yang ketiga, udara. Komposisi gas dalam udara yaitu oksigen 20%, karbon dioksida 0,03% dan air yang bergantung pada daerahnya. Komponen tersebut merupakan bahan baku bagi kehidupan organisme. Dalam dunia kedokteran pun udara digunakan untuk mengisi tabung oksigen yang digunakan membantu pernapasan pasien. 4. Bahan tambang. Di Indonesia telah banyak bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan lain-lain. Dengan adanya bahan tambang yang dimiliki oleh suatu negara, akan banyak juga perindustrian yang mengelolanya. 5. Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan maupun binatang yang ada di bumi ini jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, ditingkatkan nilainya akan menghasilkan manfaat yang besar dan hal itu dapat dicapai dengan menggunakan teknologi mutakhir. Apa sih teknologi mutakhir? Mutakhir itu artinya yang modern atau yang baru. Nah, pada slide 20 ini kita akan membahas dampak negatifnya. Yang pertama, adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak sumber daya alam yang pemanfaatannya kurang dapat dikendalikan. 2. Perusahaan ekosistem. Iptek akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, terutama ekosistem hewan dan tumbuhan. 3. Ditemukannya bahan-bahan tambahan pada hewan akan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. 4. Ditemukannya zat-zat pembasmi jasad pengganggu tanaman atau yang biasa kita sebut pestisida, yang jika ceroboh dalam pemakaiannya akan menyebabkan tercemarnya tanaman-tanaman. 4. Dampak iptek terhadap komunikasi dan transportasi. Dampak positif yang pertama adalah di bidang komunikasi, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi apapun yang akurat dan terbaru dari internet. Komunikasi juga akan jauh lebih mudah walaupun jaraknya berjauhan. Yang kedua,
Dengan adanya kendaraan-kendaraan yang dihasilkan oleh teknologi, maka masalah transportasi dan komunikasi bukan merupakan suatu hambatan untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, pembangunan jalan-jalan layang di darat, jembatan gantung, dan sebagainya dapat mengatasi kesulitan transportasi, memperlancar hubungan antar daerah. Dampak negatif. Yang pertama, banyaknya kendaraan yang dapat membuat kemacetan. Yang kedua, kendaraan di kota-kota besar yang ramai menyebabkan tingginya polusi udara yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Yang ketiga, radiasi handphone dapat menyebabkan kanker otak. Yang keempat, menyalahgunakan handphone dengan menyebar informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap pelajar. Yang kelima, munculnya media komunikasi atau media sosial yang dapat menyita waktu kalangan pelajar. Mereka jadi lebih banyak menggunakan waktu untuk bermain di dunia maya daripada belajar. Bahkan, kini muncul game online yang mayoritas penggunanya adalah anak sekolah dasar. 5. Dampak iptek terhadap dunia kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Dampak positif. Yang pertama, terhadap pendidikan. Tersedianya peralatan yang dibutuhkan siswa dalam belajar seperti kalkulator, pensil, buku, ataupun laptop. Kedua, tersedianya whiteboard, spidol, papan tulis, kapur, OHPA, LCD, internet, mikroskop, dan alat laboratorium. Yang ketiga, adanya gedung beserta ruangannya sebagai prasarana pendidikan. Yang kedua, terhadap kesehatan. Munculnya alat-alat canggih di bidang kedokteran sangat menunjang dalam penanganan pasien. Yang ketiga, terhadap kebudayaan. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, adanya tekanan atau kompetisi yang tajam. Dampak negatif. Yang pertama, terhadap pendidikan. Munculnya kecanggihan komputer dan laptop yang sekarang digunakan sebagai media dalam mengerjakan tugas oleh para pelajar, justru membuat para pelajar malas dan tidak kreatif. Yang kedua, terhadap kesehatan. Menjadi mahalnya biaya kesehatan dikarenakan alat-alat pengobatan yang semakin canggih. Yang ketiga, terhadap kebudayaan. Pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat karena kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, kaya materi tetapi miskin rohani. Yang kedua, kenakalan dan tindakan menyimpang, perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas maupun tindak kejahatan semakin meningkat sehingga melemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Misalnya, dengan adanya internet dan komputer memberikan peluang untuk berkomunikasi melalui internet. 6. Dampak iptek terhadap lingkungan. Dampak positif. Pengaruh iptek terhadap lingkungan yang paling menonjol yaitu dalam aspek pembangunan atau proses perubahan terus-menerus untuk kemajuan dan perbaikan pengarahan pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Dampak positif dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif, mutasi gen. Dengan perkembangan teknologi telah banyak digunakan teknik radiasi seperti untuk keperluan kedokteran, energi nuklir, pertanian, percobaan persenjataan, dan bidang-bidang lainnya. Berbagai radiasi dan bahan kimia itu bersifat karsiogenetik, teratogenetik, mutagenetik, maupun penurunan daya tahan tubuh. Rumah kaca. Dari berbagai kegiatan manusia terutama dalam penggunaan energi fosil atau minyak bumi, batu bara, telah terjadi kenaikan gas terutama gas karbon dioksida atau CO2 dapat menyebabkan dampak rumah kaca karena dapat memanaskan atmosfer bumi. Hujan asam. Industri-industri terutama pengecoran logam, penggunaan bahan bakar fosil dan dengan uap air akan bereaksi membentuk asam-asam yang kemudian turun bersama-sama dengan air hujan. Lubang lapisan ozon. Lubang lapisan ozon atau O3 di atmosfer yang menyelimuti bumi pada ketinggian kurang lebih 30 km di atas bumi berfungsi menahan 90%
dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan. Pencemaran air. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bu Aulia dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.